Yuk, pahami diabetes, hal-hal dasarnya dulu. Diabetes itu kondisi kesehatan di mana gula darah kamu terlalu tinggi. Gula ini namanya glukosa, kebanyakan datangnya dari makanan yang kita makan. Glukosa ini sumber energi utama buat tubuh kita. Gula darah yang tinggi bisa bikin masalah kalau tinggi terus dalam waktu lama. Bisa merusak pembuluh darah, saraf, dan organ-organ penting. Ada dua jenis utama diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Dua-duanya ini ada masalah sama insulin sih, hormon yang dibuat sama pankreas kita. Insulin ini bantu glukosa pindah dari darah ke sel-sel tubuh buat jadi energi. Diabetes tipe 1, itu kondisi autoimun, jadi sistem imun kita malah nyerang sel-sel yang bikin insulin. Orang dengan diabetes tipe 1, harus pakai insulin tiap hari. Diabetes tipe 2 ini lebih umum dan biasanya karena resistensi insulin. Badan kita nggak bisa pakai insulin dengan baik, jadi gula darahnya jadi tinggi. Paham hal-hal dasar ini langkah pertama buat ngatur atau mencegah diabetes. Paham dari awal dan langsung bertindak itu kunci buat sehat. Yuk kita bahas topik ini bareng-bareng. Bertindak itu kunci kesehatan. Paham lebih awal bisa bikin beda banget. Makanya diabetes ini kondisi yang serius. Insulin itu kayak kunci yang buka sel-sel kita biar glukosa bisa masuk buat jadi energi. Kalau insulinnya nggak kerja bener, glukosa numpuk di aliran darah, jadinya gula darah tinggi. Nah, di diabetes tipe 2, resistensi insulin ini umum terjadi. Sel-sel tubuh kita nggak respons insulin dengan baik, jadi glukosa susah masuk. Pankreas jadi kerja lebih keras buat bikin insulin lebih banyak, tapi lama-lama bisa nggak sanggup. Ini bikin gula darah naik terus dan akhirnya jadi diabetes tipe 2. Resistensi insulin, artinya badan kita butuh insulin lebih banyak dari biasanya buat mindahin glukosa ke sel. Faktor kayak kelebihan berat badan, kurang gerak dan keturunan itu bisa bikin resistensi insulin. Ubah gaya hidup bisa bikin insulin lebih sensitif lagi. Lama-kelamaan pankreas bisa capek karena terus-terusan bikin insulin ekstra. Ini bisa jadi prediabetes, dan kalau nggak diatasi, akhirnya jadi diabetes tipe 2. Deteksi dini dan tindakan cepat itu penting banget buat nunda atau mencegah diabetes tipe 2. Paham faktor-faktor ini penting buat pencegahan. Bikin perubahan, bisa ningkatin sensitivitas insulin. Tahap ini awalnya bisa jadi prediabetes. Prediabetes itu artinya gula darah lebih tinggi dari normal. Kalau nggak diatasi, prediabetes sering jadi diabetes tipe 2. Gejala diabetes itu bisa ringan, dan munculnya pelan-pelan, jadi gampang kelewat. Deteksi dini penting banget buat cegah masalah kesehatan yang serius. Gejala umumnya itu kayak sering banget haus, dan minum lebih banyak dari biasanya. Sering buang air kecil, apalagi malam-malam, itu juga tanda lainnya. Rasanya lapar terus, padahal udah makan seperti biasa, itu bisa juga. Berat badan turun tanpa sebab, gampang capek, sama pandangan kabur juga termasuk gejala. Gula darah tinggi bisa ngaruh ke mata, bikin pandangan jadi kabur. Luka yang susah sembuh atau sering infeksi itu tanda lain juga. Kesemutan atau mati rasa di tangan atau kaki bisa jadi tanda kerusakan saraf. Kalau kamu ngerasain beberapa gejala ini, buruan deh ke dokter. Nanti dokter bisa tes buat ngecek diabetes. Deteksi diabetes dari awal itu bantu banget. Bisa cegah masalah kesehatan serius di kemudian hari. Jadi perhatiin baik-baik badan kamu ya. Dengerin kalau ada perubahan yang kamu rasain. Tahu tanda-tandanya, itu langkah pertama. Baru deh cari bantuan dokter kalau perlu. Rasa capeknya ini nggak gampang hilang walau udah istirahat. Penyebab diabetes itu beda-beda antara tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 dipengaruhi sama keturunan dan faktor lingkungan. Ini kondisi autoimun, sistem imun kita nyerang sel yang bikin insulin. Kalau diabetes tipe 2, faktor risikonya itu riwayat keluarga, usia sama pilihan gaya hidup. Kelebihan berat badan, apalagi kalau lemaknya numpuk di perut, itu ningkatin risiko. Kurang gerak dan pola makan nggak sehat itu pengaruhnya besar banget. Beberapa kelompok etnis tertentu, kayak Asia Selatan, Afro-Karibia dan Hispanik, risikonya lebih tinggi.
Tekanan darah tinggi dan kolesterol nggak normal juga jadi faktor risiko. Diabetes pas hamil, diabetes gestasional, itu ningkatin risiko kena diabetes tipe 2 nantinya. Tahu faktor risiko pribadi bikin kita bisa ambil langkah pencegahan. Sadar sama faktor-faktor ini penting banget buat pencegahan. Pilihan gaya hidup ngaruh banget ke risiko diabetes tipe 2. Membuat pilihan yang lebih sehat bisa ngurangin risiko ini. Ini seringnya nyambung sama perubahan gaya hidup. Sadar sama faktor-faktor ini penting banget buat pencegahan. Membuat pilihan yang lebih sehat bisa ngurangin risiko ini. Mencegah diabetes tipe 2 itu seringnya bisa kok, dengan ubah gaya hidup jadi lebih sehat. Langkah kecil tapi rutin aja udah bisa bikin perbedaan besar. Makan makanan sehat dan seimbang itu penting banget. Masukin biji-bijian utuh, buah, sayur sama protein rendah lemak ke makanan kamu. Batasin minuman manis, makanan olahan, sama lemak nggak sehat. Ngatur porsi makan juga penting. Olahraga teratur itu penting banget buat pencegahan. Usahain olahraga intensitas sedang minimal 150 menit seminggu. Kegiatan kayak jalan cepat, sepedaan, atau renang itu pilihan bagus. Cari kegiatan yang kamu suka, biar gampang dijalanin terus. Jaga berat badan ideal itu penting banget. Turun berat badan sedikit aja, udah bisa ngurangin risiko lumayan banyak. Coba deh ngobrol sama dokter soal berat badan ideal buat kamu. Dokter bisa kasih saran dan dukungan yang pas buat kamu. Kamu punya kekuatan buat ngontrol kesehatanmu sendiri. Di bagian ini, kita bakal kasih beberapa tips simple. Tips ini bisa bantu kamu dalam perjalanan mencegah diabetes. Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya bareng-bareng. Makan makanan sehat dan seimbang itu penting banget. Fokus buat masukin banyak biji-bijian utuh ke makananmu. Ngecek kadar gula darah itu penting banget kalau kamu diabetes atau berisiko tinggi. Ini bantu kamu ngerti gimana makanan, aktivitas, dan stres ngaruh ke gula darahmu. Informasi ini penting banget buat ngatur kesehatanmu. Dokter bakal kasih tahu seberapa sering kamu harus cek gula darah, dan cara pakai alat tes gula darah. Nyatet hasil tes secara rutin bang kamu dan dokter lihat polanya. Ngecek rutin bantu cegah komplikasi, karena gula darahmu jadi kejaga di batas normal. Ini ngurangin risiko masalah jangka panjang, kayak kerusakan mata, penyakit ginjal, kerusakan saraf, penyakit jantung, dan stroke. Dengan ngecek gula darah, kamu jadi bisa lebih aktif ngontrol diabetesmu. Kamu jadi pegang kendali. Dokter atau tim perawatan diabetesmu bakal ngebimbing kamu. Mereka bakal kasih tahu seberapa sering kamu perlu cek gula darah. Mereka juga bakal nunjukin cara pakai alat tes gula darah. Alat tes gula darah itu alat elektronik kecil yang gampang dibawa-bawa. Alat ini ngukur jumlah glukosa dari setetes kecil darah. Hidup nyaman dengan diabetes tetap semangat. Didiagnosis diabetes mungkin rasanya berat, tapi kamu tetap bisa hidup nyaman kok dengan diabetes. Banyak orang berhasil ngontrol diabetesnya dan hidup aktif sepenuhnya. Pengetahuan itu kekuatan terbesarmu dalam situasi ini. Belajar soal diabetes bantu kamu ngatasinya dan ngurangin rasa takut. Ngatur diabetes secara efektif itu biasanya kerja tim. Kerjasama yang baik sama tim kesehatanmu, termasuk dokter umum, dokter spesialis endokrin, ahli gizi, dan edukator diabetes. Fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol, kayak pilihan makanan, olahraga, dan minum obat sesuai resep. Cek gula darahmu secara rutin. Tindakan ini bikin kamu lebih berdaya dan ngasih pengaruh besar buat kesehatanmu. Jangan biarin diabetes nentuin siapa dirimu. Tetap lakuin hobi dan kesukaanmu, dan habiskan waktu berkualitas sama orang-orang tersayang. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau grup pendukung. Nyambung sama orang lain yang ngerti, itu bisa nenangin. Jaga sikap positif itu berguna banget. Ingat, kamu nggak sendirian di perjalanan ini. Mereka semua bisa kasih dukungan, edukasi, dan bimbingan. Jangan ragu buat nanya ke mereka. Mereka ada buat bantu kamu berhasil.
Yuk, gabung diskusi, bagiin ceritamu. Belajar soal diabetes itu proses yang nggak ada habisnya. Berbagi pengalaman sama orang lain itu bisa bantu banget. Bisa bantu orang lain ngerasa nggak sendirian dan kasih ide atau pandangan baru. Berbagi itu bantu bangun komunitas yang kuat dan saling dukung. Ceritamu itu penting dan bisa bikin perubahan. Kami ajak kamu buat bagiin tips dan pengalamanmu. Pengalaman pribadimu bisa jadi inspirasi dan motivasi buat orang lain. Gabung di komunitas online kita dan ikutin media sosial kita buat info dan sumber baru. Platform ini bagus banget buat nyambung dan ngobrol sama orang lain. Ingat, jaga kesehatan itu penting. Setiap langkah positif yang kamu ambil itu berarti. Tetap cari tahu soal kondisimu dan aktif ngerawat diri. Kesehatanmu itu harta paling berharga. Yuk, saling dukung di perjalanan kesehatan ini. Bareng-bareng, kita bisa hadapi tantangan dan rayain keberhasilan.